Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babat Nusantara. Beragam sastra budaya hadir di sini. Ikuti terus channel Babat Nusantara untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Wangsit Jayabaya dan Siliwangi, pengantar bumi Nusantara memasuki babak akhir zaman. Dalam beberapa tulisan sebelumnya, Jayabaya dan Wangsit Siliwangi bahwa wangsit dari keduanya bukanlah ramalan atau prediksi, tetapi merupakan suatu penglihatan spiritual atau dapat dikatakan pesan nubuat tentang situasi atau apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Misalnya, seperti yang telah Allah sampaikan kepada Buddha Gautama, Nabi Daniel, Yohanes Pembaptis, atau Nabi Yahya, ataupun Nabi Muhammad. Dalam ulasan mengenai wangsit keduanya, pada itu juga telah memberi interpretasi mengenai makna-makna yang ada di balik wangsit tersebut, yang kalimat umumnya berbentuk metafora yang bertujuan agar interpretasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi khalayak umum dalam memahami pesan mereka berdua. Lalu pada bagian sebuah artikel rahasia di balik angka 19 dan 14 huruf Muqatta'at dalam Al-Quran, itu juga telah dibahas mengenai angka 14 yang secara intuitif melihat sebagai notasi yang nampaknya akan dimainkan di babak-babak akhir kehidupan dunia untuk memahami penjelasan mengenai hal ini. Untuk itu saya sarankan terlebih dahulu menonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Hal menarik saya temukan ketika lebih jauh mencermati tahun wafat Jayabaya dan tahun kelahiran Siliwangi yang ternyata berjarak 222 tahun. Ini merujuk pada beberapa literatur yang menyebut Prabu Jayabaya memerintah kerajaan Kediri di atas tahun 1135 atau 1179 Masehi. Sementara Prabu Siliwangi dalam beberapa literatur disebut lahir pada tahun 1401 Masehi. Jadi, jika dihitung tahun wafat Prabu Jayabaya hingga tahun kelahiran Prabu Siliwangi, tepat berjarak 222 tahun. Angka 222 tentu saja menarik untuk dicermati, terutama karena ia merupakan jumlah jarak tahun kehidupan dua sosok yang melegenda di tanah Jawa. Terlebih lagi karena keduanya secara geografis seakan mempresentasikan kepercayaan tema eskatologi yang berkembang dalam masyarakat tradisional di sisi timur dan barat Pulau Jawa. Melalui pencermatan angka 222, isyarat yang mempertegas keterkaitan keduanya, yaitu bahwa akar dari 222 adalah 14, sekian. Seperti yang telah diurai dalam tulisan sebelumnya, angka 14 secara intuitif dilihat sebagai notasi yang akan dimainkan memasuki babak akhir zaman, dan
Sebagaimana kita ketahui, bersama Wangsit, keduanya sangat kental berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan, yang secara lebih spesifik dapat kita pahami merujuk pada masa-masa akhir zaman. Wangsit Prabu Jayabaya dan Prabu Siliwangi adalah rahmat yang diberikan Sang Pencipta kepada masyarakat bumi Nusantara sebagai bentuk peringatan dini sekaligus pedoman dalam melangkah memasuki babak akhir zaman. Pada saat itu, Prabu Siliwangi berpesan, suatu saat nanti akan datang budak Angon yang ia gembalakan ranting dan daun kering. Analogi pena dan kertas, ia terus lakukan kegemarannya, menjelajah dan mengumpul apa yang ia temui, yakni sejarah umat manusia zaman ke zaman. Menariknya, Wangsit Prabu Siliwangi ini nampaknya sejalan dengan agenda Allah di akhir zaman, yaitu membuka secara terang benderang perjalanan sejarah umat manusia. Dari yang awal hingga paling akhir, layaknya sebuah film menjelang akhir yang membuka plot cerita sejelas-jelasnya. Ada kemungkinan budak Angon yang disebut Prabu Siliwangi adalah hamba Allah yang berperan sebagai pengungkap secara terang benderang riwayat sejarah umat manusia. Hal menarik lainnya, Ratu Adil yang ada disebutkan dalam Wangsit Prabu Jayabaya ternyata disebutkan pula oleh Prabu Siliwangi. Bahkan nampaknya banyak kalangan menganggap bahwa sosok budak Angon adalah sama dengan Ratu Adil. Saya pribadi cenderung sepakat dengan pendapat tersebut, terutama karena nama budak Angon ataupun Ratu Adil lebih merupakan sebutan peran. Jadi, ada saat di mana sosok misterius itu menjalani peran sebagai anak gembala, di saat lain menjalani peran sebagai raja yang adil. Pemahaman ini dapat dilihat sejalan dengan sebutan Satrio Piningit, yang dapat dimaknai satria yang ditahan kemunculannya hingga tiba pada waktu yang ditentukan. Pemahaman nama Satrio Piningit ini kelihatan berkorelasi pula dengan sosok Maitreya dalam tradisi Buddhis. Sepertinya halnya Satrio Piningit, sosok Maitreya dalam tradisi Buddhis juga biasanya digambarkan dalam visual bentuk patung dengan pose duduk, mengongkang kaki, menyiratkan tengah menunggu waktu untuk kemunculannya. Jika kita bergeser ke sosok eskatologi dalam tradisi Islam, di sana ada nama Al-Mahdi. Nama ini pun pada dasarnya sebutan gelar. Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Satrio Piningit, budak Angon, Ratu Adil, Maitreya, hingga Al-Mahdi pada umumnya dipercaya dalam masing-masing tradisi sebagai seorang sosok anak muda. Ini bisa menguatkan asumsi jika kesemua nama itu merujuk pada satu orang yang sama. Mengenai siapa sesungguhnya sosok anak muda misterius ini adalah hal yang tidak akan diungkap sebelum tiba pada waktu yang ditentukan. Orang yang tahu esensi seperti Prabu Siliwangi ataupun Prabu Jayabaya tidak akan mengungkap, walaupun sangat mungkin bahwa mereka tahu. Prabu Jayabaya mengatakan bahwa hanya yang bersangkutanlah yang dapat mengerti ciri-ciri yang ia sebutkan dalam wangsitnya. Dengan demikian, nampaknya Prabu Jayabaya tahu siapa sosok ini, dan ia tahu bahwa suatu saat
sosok yang bersangkutan akan mengenal diri sejatinya setelah menyadari bahwa semua ciri-ciri yang disebutkan dalam Wangsit Prabu Jayabaya ada pada dirinya. Begitu pula ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad terkait Mahdi. Ciri-ciri Maitreya yang disebut dalam tradisi Buddha, ciri-ciri Kalki Avatara yang disebut dalam tradisi Hindu, dan ciri-ciri budak Angon yang disebut dalam Wangsit Prabu Siliwangi. Si pemuda misterius ini akan mendapatkan penggambaran dirinya ada dalam semua wangsit yang disampaikan para pendahulunya, sehingga tidak mungkin ia tidak tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam banyak literatur tema eskatologi, baik itu dari tradisi agama Samawi, Hindu-Buddha, dan kepercayaan tradisional Nusantara, sosok penyelamat dunia memiliki banyak sebutan, dan yang menarik karena masing-masing sumber itu memberikan ciri-ciri sosok penyelamat yang beragam. Dan yang mengagumkan adalah karena ciri-ciri itu sangat spesifik. Misalnya, tradisi Islam menyebutkan Al-Mahdi memiliki ciri-ciri tai lalat di pipi. Tradisi Buddha menyebutkan Maitreya gemar menyanggul rambut seperti mahkota di atas kepala dan senantiasa menggunakan semacam ikatan syal di pinggang. Dalam Purana, Kalki digambarkan tampil menunggang kuda putih yang menarik. Penggambaran penunggang kuda putih ada juga disebutkan dalam nubuat Yohanes dari Patmos, terekam dalam kitab Wahyu, yaitu tentang nubuat 4 penunggang kuda, The Four Horsemen. Namun itu telah dibahas bahwa penunggang kuda tersebut kemungkinan merujuk pada Nabi Muhammad. Selain ciri-ciri fisik dan penampilan, juga ada ciri-ciri kebiasaan. Dalam tradisi Buddha, Maitreya digambarkan menjadi tempat pengakuan dosa, konseling, memberikan bimbingan atau nasihat, dan di lain waktu menginspirasi para scholar atau saintis dengan kecerdasannya. Kecerdasan yang dimiliki Maitreya dapat kita lihat berkorelasi dengan budak Angon yang disebutkan dalam Wangsit Prabu Siliwangi sebagai seorang penulis dan peneliti sejarah yang disimbolkan dengan ungkapan penggembala ranting dan daun kering, mengumpulkan sejarah dari zaman ke zaman. Yang terpenting, ia adalah manusia biasa. Tradisi Islam menyebut ia yang tercerahkan dalam semalam. Dalam Theravada dikatakan Maitreya terlahir dan berproses di awal hidupnya seperti manusia kebanyakan, lalu mendapat pencerahan. Dalam kurun waktu ribuan tahun, katakanlah sejak sosok ini dinubuatkan Buddha Gautama, setidaknya pemahaman tentang sosok misterius ini memang melahirkan banyak versi narasi. Situasi seperti ini tentunya umum terjadi. Ada pendapat mainstream dan ada pula hadir pendapat tidak biasa. Bentuk pendapat tidak biasa yang umum hadir menyatakan bahwa sosok penyelamat akhir zaman itu adalah sebuah konsep abstrak. Setiap orang adalah penyelamat untuk dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Pertanyaannya, mau dikemanakan semua pesan nubuat orang-orang suci terdahulu yang secara sangat jelas mengutarakan ciri fisik? Tidakkah maksud pendapat alternatif ini dengan sendirinya menganggap salah pesan-pesan Nabi tersebut? Sementara
Bukankah salah satu syarat utama dalam beragama, khususnya dalam Islam, adalah mengimani atau percaya apa yang disampaikan Nabi Allah? Tentu saja adalah hak semua orang untuk berpikir beda. Memilih untuk tidak mengikuti petunjuk nabi-nabi terdahulu juga hak setiap orang. Dan para nabi itu pun telah diingatkan bahwa mereka hanyalah penyampai pesan dan bukan penanggung jawab. Untuk situasi ini Allah berfirman, "Dan kaummu mendustakannya, padahal itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu." Quran Surat Al-An'am ayat 66. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.